udah nggak buat video, dan di video kali ini tuh aku akan menjelaskan materi lagi dan dengan tema yang berbeda lagi. Sebelum kita masuk pada pokoknya isinya ya, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di sini aku akan membawakan beberapa materi yang diberikan tugas oleh dosen aku sendiri, yaitu materi yang pertama, permintaan dan penawaran. Di dalam permintaan dan penawaran ada jenis-jenis permintaan, hukum permintaan dan penawaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jadi sebelum kita masuk pada jenis, hukum, dan faktor-faktornya, kita harus tahu dulu apa sih permintaan itu, apa sih penawaran itu. Jadi di sini aku akan jelasin pertama yaitu permintaan. Permintaan itu sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga. Nah, di sini ada jenis-jenis permintaan, yaitu yang pertama permintaan absolut dan yang kedua adalah permintaan efektif. Jadi permintaan absolut itu adalah permintaan terhadap barang atau jasa secara umum dengan disertai dan tidak disertai. Contoh yang pertama yaitu misalnya saya ingin membeli kalung, tapi uang yang saya miliki itu tidak cukup. Dan contoh yang kedua yaitu saya sebenarnya memiliki uang yang cukup untuk membeli barang tersebut, misalnya sepeda motor, tetapi saya tidak mempunyai keinginan untuk membeli barang tersebut. Dan permintaan kedua yaitu permintaan efektif. Jelasnya permintaan efektif ini berbeda jauh ya dengan permintaan absolut. Permintaan efektif ini diartikan sebagai permintaan terhadap suatu barang yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Contohnya yaitu saya ingin membeli suatu barang, misalnya sepatu yang ada di mall, dan harga sepatu itu 100 dan uang yang saya miliki 130 atau 150, pokoknya melebihi harga barang tersebut. Itu yang dinamakan permintaan efektif. Kita masuk pada hukum permintaan. Hukum permintaan mengatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat, secara langsung permintaan terhadap barang tersebut akan menurun, dan juga sebaliknya. Ketika harga barang atau jasa tersebut menurun, secara langsung permintaan terhadap suatu barang tersebut akan meningkat. Dan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri saling berkaitan dengan hukum permintaan, di mana jika harga barang itu naik, maka secara langsung permintaan akan menurun. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu pendapatan. Pendapatan pada barang normal dan barang interior. Jadi di sini barang normal dan barang interior itu berbeda sangat jauh ya. Jadi barang normal itu jika meningkatnya pendapatan atau pendapatan mulai meningkat, maka permintaan juga akan meningkat, dan juga sebaliknya. Dan barang interior itu jika pendapatan itu meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut itu akan menurun. Contoh barang normal. Contoh barang normal itu jika pendapatan kita meningkat, maka kita akan mempunyai keinginan untuk membeli barang-barang baru, misalnya pakaian, perlengkapan dapur, kamar mandi, dan juga sebagainya.
Ada contoh barang interior. Barang interior yaitu jika pendapatan seseorang meningkat, maka jumlah barang yang ia butuhkan akan menurun. Contohnya, sendal jepit. Sendal jepit ini jika pendapatan dia meningkat, maka sendal jepit ini dia tidak digunakan lagi. Dia akan membeli sendal yang lebih bagus dari barang yang tadi dia pakai. Jadi barang yang tadi dia pakai akan menurun. Gitu. Faktor yang ketiga itu selera. Selera juga berpengaruh terhadap permintaan konsumen. Jika selera konsumen itu meningkat, yang jelasnya permintaan terhadap barang itu juga meningkat. Misalnya sekarang itu kayak ada tren pakaian gitu ya. Misalnya celana agak longgar, itu tren sekarang. Jadi jika selera mereka itu dengan celana agak longgar, maka permintaan terhadap celana tersebut juga meningkat. Dan juga sebaliknya, misalnya celana yang agak sempit atau ketat itu akan mengalami berkurangnya selera atau sama juga dengan berkurangnya permintaan. Nah, faktor yang keempat yaitu jumlah penduduk. Di sini jumlah penduduk itu adalah faktor yang sangat mempengaruhi permintaannya. Jika suatu daerah memiliki penduduk yang lumayan banyak, maka yang jelasnya permintaan terhadap daerah tersebut akan meningkat. Contoh kecilnya yaitu dalam rumah tangga yang baru, maksudnya yang baru menikah, mereka hanya 2 orang yang menempati satu rumah. Yang jelasnya permintaan mereka itu masih sedikit atau masih kecil. Jika mereka sudah mempunyai anak, maka secara langsung permintaan mereka terhadap barang lainnya akan meningkat. Misalnya susu dari anak, susu yang harus dibeli, makanan yang harus ditambah yang sebelumnya 1 porsi. Oke, kita lanjut pada penawaran. Jadi penawaran itu adalah sejumlah barang atau jasa yang siap untuk dijual dengan harga dan waktu tertentu. Penawaran juga memiliki hukum penawaran. Hukum penawaran ini kebalikan dengan hukum permintaan. Jadi hukum penawaran ini, meningkatnya harga semakin meningkat pula permintaan. Contohnya permintaan cabai. Contohnya harga cabai di pasar 5.000-an itu kan sudah murah. Secara langsung permintaan terhadap cabai tersebut akan meningkat, dan juga sebaliknya. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu biaya produksi, teknologi, dan juga harapan akan harga masa depan. Jadi biaya produksi ini berpengaruh karena tinggi rendahnya biaya reproduksi berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan harga jual barang, sehingga berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Yang kedua adalah teknologi. Semakin banyak teknologi yang digunakan, maka produksi semakin efisien, sehingga jumlah yang ditawarkan dapat ditingkatkan. Tiga itu harapan akan harga masa depan. Jika produsen memperkirakan bahwa harga akan naik di masa depan, maka penawaran saat ini akan dikurangi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang masih kurang atau penjelasan yang masih kurang, saya pribadi mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.